kita selalu semangat, selalu antusias untuk sama-sama kita diperlengkapi. Mari sebelumnya kita mau datang kepada Tuhan, katakan pujian ini sebagai rasa syukurmu, sebagai rasa terima kasihmu kepada Tuhan. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendakmu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. 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 Terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Shalom saudara sekalian, senang kita jumpa lagi. Kalau 2 minggu yang lalu kita berturut-turut mengenai karakter manusia, pemimpin, tapi saat ini kita masuk kepada manusia baru. Jadi yang 2 minggu yang lalu bukan kita bicara karakter manusia, tapi kita khusus bicara pada untuk pemimpin jadi. Nah, kalau kita bicara tentang karakter manusia itu tentunya lebih banyak lagi dan tentunya lebih rumit. Jadi kita batasi yang 2 minggu lalu tentang karakter pemimpin. Hari ini kita bicara tentang manusia baru. Manusia baru itu apa itu? Ya kan, new man itu kan. Sebetulnya manusia baru itu adalah manusia batenia. Manusia batenia di dalam kita ini. Nah. Jadi seperti gambar itu kan kita lihat sepertinya kita memakai baju yang baru. Baju lama masih ada di dalam dan kita pakai baju baru. Itulah sebabnya kita sangat-sangat menantikan pengharapan yang diberkati, blessed hope, adalah kita nanti diangkat. Ketika terjadi pengangkatan, maka tubuh kita ini yang tidak sempurna ini, yang sudah hancur-hancuran ini, walaupun di dalam ulang saudara
maka itu akan diganti. Akan diganti dengan tubuh kemuliaan. Nah, itulah pengharapan kita yang luar biasa. Nah, saudara sekalian, pengangkatan itu tidak ada tanda-tanda. Kita tidak bisa lihat di langit Tuhannya turun, tidak kelihatan. Tetapi nanti kita akan bicara tentang pengangkatan, karena itu sudah kita bicarakan sudah bulan-bulan yang lalu itu. Engkau bisa lihat di dalam YouTube kita ini, engkau bisa lihat tentang pengangkatan. Hari ini adalah tentang manusia baru. Nah, manusia baru itu apa itu? Saudara, yang dikatakan manusia baru itu saudara dan saya mesti ada perubahan. Ya kan, ada perubahan. Saudara yang sudah lahir kembali, engkau sudah dilahirkan kembali, engkau sudah dibaptis air, itu koma itu. Ya kan, koma. Tetapi kalau tanpa perubahan, maka saya jawab, itu bukanlah lahir kembali, bukan. Born again, kalau engkau masih lihat, masih ingat, di dalam kitab Yohanes, bagaimana Yesus berbicara kepada Nikodemus. Nah, Nikodemus itu mesti berubah, dilahirkan kembali. Nah, jadi saudara yang sudah dibaptis, karena engkau sudah terima Tuhan Yesus, maka pelan-pelan, saya jawab tadi, pelan-pelan engkau ada perubahan hidup. Pertobatan tanpa perubahan bukanlah pertobatan. Ya kan? Oh, aku sudah bertobat, tetapi nggak ada perubahan. Saudara, itu bukan bertobat. Ya kan, itu namanya kumat itu. Ya kan, hari Minggu bertobat, Senin kumat, bukan itu. Nah, saudara, perubahan pada saudara, pada saya bisa cepat. Ada yang bertahap, tetapi yang pasti ini nih. Engkau dan saya harus berubah terus menerus. Jadi engkau tidak cukup, oh kemarin saya sudah terima Tuhan, aku sudah berubah 10 tahun yang lalu. Ya kan, aku dulu suka judi. Tetapi yang lain saudara pada hari ini nih, engkau mesti berubah juga yang lain. Dulu aku suka nipu, sekarang engkau mesti pelan-pelan berubah. Sudah berubah, berubahnya pelan-pelan, bertahap. Yang jelas, pengudusan atau perubahan adalah, kalau istilah yang lain, progresif. Artinya terus menerus, pelan-pelan. Ya kan, ada yang cepat, ada yang pelan, ada yang lambat, tapi tidak apa-apa. Walaupun lambat, tetapi harus ada perubahan. Bahkan saya pernah mengatakan, engkau dan saya mesti berubah satu hari, satu titik aja, titik, nah ini, satu titik pena. Jadi hari ini engkau berubah satu titik. Nah, kalau seminggu artinya 7 titik kan. Kalau sebulan artinya 30 titik. Kalau setahun, nah saudara bisa bayangkan, ya kan, sudah 3.000-an titik. Nah kan lumayan, kalau 10 tahun kemudian. Nah maka saudara, kita mesti ada perubahan pelan-pelan. Jadi Matius 3 ayat 8, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatanmu. Bisa katakan amin? Nah, jadi saudara, karaktermu yang yang jelek, yang rusak, itu pelan-pelan harus berubah. Bisa katakan amin? Walaupun itu sudah dari genetik, dari keturunan kita, dari suku, dari budaya, dari kebiasaan yang lain, engkau bisa berubah. Jadi karaktermu bisa diubah, tentunya pelan. Ya kan, tentunya pelan, dan engkau mesti menyadari engkau adalah manusia yang merasa bersalah. Tapi kalau engkau merasa tidak bersalah, maka engkau tidak akan berubah. Jadi kalau engkau katakan, aku manusia berdosa dan merasa bersalah, engkau bisa bertobat. Atau engkau sudah diampuni, tetapi merasa bersalah, ada yang tidak baik, engkau berubah. Yang jelas kita mau berubah. Nah saudara, apa yang harus dibuang? Apa ini? Jadi saudara,
kita mesti membuang seperti kain kotor. Ya kan, Alkitab katakan dalam perjanjian lama, perjanjian baru, yang kotor itu engkau mesti buang. Ya kan, seperti baju ini kalau sudah usang, sudah robek-robek, ya kan, sudah bau, tentunya dibuang. Semua kotoran yang ada pada saudara, yang ada pada saya namanya kotoran, mesti dibuang kotoran itu. Yang tidak baik kita mesti buang, amin. Bukan kotoran disimpan, bukan. Lalu kotoran itu kita simpan, kasih minyak wangi kan? Bukan itu. Nah kita lihat, dan ini saya tahu tidak gampang, tidak semudah yang kita ngomong ini nih. Yang apa yang mesti dibuang? Kelakuan manusia lama. Tingkah laku saudara dan saya yang lama. Karaktermu, tabiatmu, temperamenmu, ya kan, motifmu, manusia yang sebetulnya kita mesti buang. Nah saudara, ini tidak mudah yang seperti kita katakan tadi itu. Jadi saudara mesti dibuang ini. Nah kelakuan, tingkah laku, cara engkau berpikir, cara engkau perasaanmu, jangan mudah tersinggung terus perasaanmu, tentunya sudah berubah ini. Nah tentang perasaan yang diubah itu sudah kita bicarakan beberapa pelajaran yang lalu. Jadi saudara, pelajaran kita ini adalah bertahap. Jadi kalau engkau ikut ini, tapi engkau belum ikut yang dulu, saran kami adalah ikuti yang dulu. Jadi ikut dulu pelan-pelan. Ini tentunya bertahap. Namanya Bible Study, pendalaman Alkitab dan pemahaman Alkitab. Tentunya ini kita mau belajar, proses belajar. Saudara, engkau perlu diisi dengan pengajaran. Perlu, sangat perlu. Kelakuan manusia lama. Jangan entah tersinggung, entah marah, entah ngambek, ngancam lagi. Ya kan, ngancam lagi itu tuh. Kalau enggak aku mundur, aku keluar tadi. Padahal umurmu sudah berapa tahun. Kalau anak-anak ya tentunya ini kan sudah sekian tahun, sekian puluh tahun. Jadi saudara, kelakuan, saya ulangi. Saya tidak bisa banyak tentang kelakuan, karena itu sudah dibicarakan bulan-bulan yang lalu ini. Kelakuan manusia lama harus dibuang. Apalagi yang dibuang? Hati yang tidak berkenan kepada Tuhan. Hati busuk, hati bengkok, hati curang, ya kan, iri hati, panas hati, apalagi itu, ya kan, setengah hati melayani, suam-suam kuku, ya kan tadi. Nah ini, nah saudara, itu yang tidak berkenan pada Tuhan dibuang. Bisa katakan amin. Karena ini kotoran, men, ya kan, kotoran yang ada pada saudara, yang ada pada saya, dan perlu kita buang. Yang setuju bisa katakan amin. Nah saudara buang ini. Nah tentunya buang tadi itu saudara minta dengan Roh Kudus. Roh Kudus, saya punya hati bengkok, ya kan, hati tidak jujur, hati curang, hati berbelit-belit, ya kan tadi. Nah saudara minta sama Tuhan, amin. Minta sama Tuhan, berdoa, ya kan, doa sama Tuhan. Nah saudara jangan takut, doamu pasti dijawab. Nah tentang doa, kita sudah bicara pada hari Minggu itu, ya kan, hari Minggu saya sudah buat ada 3 seri tentang ajar kami berdoa. Nah saudara bisa lihat, nah doamu pasti dijawab ini. Tetapi tentunya ada langkah-langkahnya. Nah apalagi yang kita buang? Pikiran manusia lama. Pikiran kotor. Pikiran pornografi. Pikiran suka menghakimi. Ya kan, menghakimi si A, si B. Ya kan, apalagi pikiran lagi apalagi ini nih. Saya tidak tahu, pokoknya banyak ini. Yang jelas, pikiran manusia lama. Kita mesti buang. Yang setuju, amin. Nah saudara, kita mau buang pelan-pelan. Tentunya kalau engkau bisa buang dengan cepat, dia bagus. Ingat, entah lagi kita tidak tahu kapan, kita mau diangkat oleh Tuhan. Ya kan, nah ini diangkat ini. Jadi kalau pikiranmu masih kotor,
pikiran dendam, pikiran pornografi, pikiran duit melulu, segala macam ini. Saudara, kita mau berangkat, amin. Kita mau pindah ke rumah Bapa. Itu tujuan saudara yang penting ini. Jadi bukan di dunia ini engkau hebat dan luar biasa, bukan. Apalagi yang kita buang? Kehendak yang tidak memuliakan Tuhan. Ya kan, ini banyak ini. Kehendak pengen apa, pengen ini, pengen itu, saudara. Kehendakmu itu tidak memuliakan Tuhan. Coba kita cari kehendak yang memuliakan Tuhan. Kehendak yang tidak memuliakan Tuhan, kita mesti buang. Bisa katakan amin? Ya, kita buang aja, amin. Ya kan, jangan takut saudara sekalian. Kita buang, itu kan pakaian kotor. Namanya kotor. Kotoran. Ya kan, kotoran. Saudara, kotoran kita ini banyak ini nih. Ya kan, ada dari kuping, ada dari mata, dan lain-lain. Nah, itu kotoran. Daki juga kita buang semua ini nih. Jadi saudara, yang tidak baik itu kita buang. Kita perlu mandi setiap hari. Mandi. Padahal engkau sudah mandi kemarin. Tadi sudah mandi. Tapi besok mandi lagi. Nah saudara, sama ini. Kita buang. Sama macam kumis kan. Untuk cowok kan, untuk lelaki. Ada kumis, ada jenggot. Saudara cukur. Nanti besok datang lagi. Tapi cukur lagi. Datang lagi. Tidak apa-apa. Ya kan. Nah saudara, kita tetap bersih. Nah jadi saudara itu buang lagi apa lagi? Nah ini, saudara kalau engkau sudah ikut Tuhan, jangan menyembah kuasa gelap. Ikut Tuhan. Tapi waktu mau keluar kota, saudara pakai ilmu. Ya kan, pakai dukun-dukun lagi. Supaya mereka melihat aku itu ada apa tuh? Belas kasihan. Kasihan ya. Nah saya tahu ini nih. Banyak orang Kristen yang merantau kerja, itu dia pakai ilmu ini supaya orang lain dengan dia itu kesian nih. Lalu orang lain kasih dia makanan, kasih dia baju, kasih dia duit, ya kan ini. Ya kesian nih. Nah ada lagi saudara ini. Pendeta melakukan kesembuhan ilahi pakai kuasa gelap. Ada itu, ya kan. Nah kita belum waktunya untuk bahas di sini belum. Ini pakai kuasa gelap itu. Dia sembuh dan dia yang lain mau sembuh. Ada lagi dia khotbah ini pakai kuasa gelap khotbah tadi supaya yang dengar itu terpukau-pukau. Wah hebat dia, wah hebat dia betul ya. Wah tersentuh aku tadi itu. Dan dia pakai kuasa gelap. Nah saudara, ngapain engkau mau pakai kuasa gelap dalam khotbah supaya engkau dikatakan hebat dan engkau pakai kuasa gelap dalam kesembuhan? Ngapain? Nah saudara, nanti ujung-ujungnya kamu dibawa oleh setan itu ke dalam neraka. Apa gunanya? Ya kan, mati kekal selama-lamanya. Nah jadi saudara, ada orang Kristen itu masih pakai kuasa gelap, ada. Jadi saudara, kalau hari ini saudara yang dengar ini, lepaskan kuasa gelapmu, lepas. Kalau saudara pengen lepas atau bagaimana caranya, gampang itu. Saudara hubungi kami, call center kami ada. Cukup engkau WA, ya kan, atau engkau tulis atau apa. Nah kami bisa layani saudara. Jadi saudara jangan main-main dengan kuasa gelap. Kuasa gelap ini akan merusak engkau semua. Sama dengan kelakuan manusia lama. Kalau engkau tidak buang, kelakuan manusia lama ini akan menguasai engkau. Jangan kuasai. Jadi engkau akan kembali seperti dulu. Ya kan, kembali ini. Dan engkau akan jadi murtad. Hati yang tidak berkenan, engkau mesti buang. Jadi sekali lagi saudara, pikiran manusia lama engkau mesti buang, kehendak yang tidak memuliakan Tuhan mesti dibuang. Kuasa gelap mesti dibuang. Kalau engkau tidak buang, saya sudah katakan tadi itu kotoran. Tahu kotoran itu? Busuk, bau, ya kan? Bergelimbangan ke dalam bau dan busuk ini. Ini namanya kotoran. Nah, bagaimana engkau akan maju ke depan?
Kelakuanmu masih manusia lama. Pikiranmu masih manusia lama. Hati tidak berkenan kepada Tuhan. Kehendak tidak memuliakan Tuhan. Pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen apa tadi. Tetapi tidak memuliakan Tuhan. Yang muliakan adalah dirimu mungkin. Mungkin ada apa yang tadi. Saudara, ini 5 ini harus dibuang. Yang setuju bisa katakan amin. Ya kan, dibuang. Nah, saudara, kalau engkau mengalami kesulitan atau hambatan, bagaimana membuang kelakuan manusia lama, sekali lagi kami sudah buka jalan, hubungi kami. Nanti saudara ada call center setelah ini, ya kan, tentunya ada persembahan kalau sudah mau kirim, sebab Alkitab mengatakan kita jangan tangan kosong. Nah, bukan kami butuh duit, bukan sorry. Saudara hubungi kami dalam call center itu. Nah, kita lanjut ya. Nah, lalu barang siapa di dalam Tuhan, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Yang baru sudah datang ini apa? Ya kan ini. Jadi yang lama tadi kan kita sudah lihat tadi. Kelakuan lama, kita lihat nih. Saya ulang lagi di sini. Nah, saya ulangi. Nah, saudara, ini yang mesti dibuang. Ini yang lama mesti dibuang. Kelakuan manusia lama, hati yang tidak berkenan pada Tuhan dibuang, pikiran manusia lama dibuang, kehendak tidak memuliakan Tuhan dibuang, kuasa gelap dibuang. Jangan engkau Kristen, tetapi masih pakai jimat, masih penolong, di rumahmu masih ada segala macam itu. Enggak, itu tidak bisa. Engkau ikut Tuhan, tidak bisa mendua hati. Engkau ikut Yesus, bukan ikut Yesus, ikut Mamon juga enggak. Engkau mesti hanya satu, pilih satu. Biar kita seperti Yosua mengatakan, kami sekeluarga memilih untuk percaya pada Tuhan seumur hidup kami. Nah, saudara, apa yang baru ini nih? Nah, saudara, yang baru adalah 1 Korintus 5:17. Apa yang baru ini nih? Saudara bisa lihat, saya akan bacakan. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah apa? Ciptaan baru. Ciptaan baru itu adalah manusia baru. Bukan berarti kita tadi tuh hidungnya pesek menjadi mancung, bukan. Ya kan, yang baru itu bukan tubuh kita, bukan. Tubuh kita ini sudah seperti itulah. Nah, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi, siapa yang di dalam Kristus? Coba kita lihat dalam terjemahan Galatia 6:15. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi menjadi apa? Ciptaan baru. Itulah ada artinya. Saudara, soal sunat atau tidak itu kan boleh dikatakan itu agamanya Israel. Mereka mesti disunat karena Tuhan bicara kepada Abraham pada waktu itu. Nah, jadi saudara, yang baru adalah saudara dan saya ciptaan baru. Bisa katakan amin? Nah, ciptaan baru ini apa ini nih? Coba kita akan lihat nanti. Nah, yang baru sudah datang. Apa itu? Nah, ini ya, yang baru ada cuma satu. Kita semakin serupa dengan Kristus. Kita semakin lama semakin serupa dengan Kristus. Pikiranmu seperti Yesus. Apa yang engkau pikirkan, itulah yang dipikirkan oleh Yesus. Jadi saudara, ketika engkau ngelamun, pikiranmu negatif, coba ngomong sebentar dalam dirimu. Apakah pikiran saya ini nih seperti yang dipikirkan oleh Yesus? Lalu perasaanmu, ya kan dalam Filipi itu dikatakan, hendaklah pikiranmu dan perasaanmu seperti Yesus. Nah, saudara, lebih dalam lagi, ya kan Paulus ngomong lagi, hendaklah yang engkau pikirkan itu adalah semua yang baik, semua yang mulia, semua yang
menyenangkan hati Tuhan. Nah, saudara, dan sebagainya. Nah, yang baru ini nih. Kita semakin serupa dengan Kristus. Yang setuju katakan amin. Amin, saudara sekalian. Karena apa? Karena kita akan masuk ke rumah Bapa di surga. Amin. Nah, yang masuk itu mesti semakin serupa dengan Kristus, semakin serupa dengan anaknya. Jadi Yesus adalah teladan, contoh, gambar untuk kita ikuti. Nah, kita masuk di sini. Nah, tentunya dengan tindakan apa ini Pak? Untuk saya ini menjadi ciptaan baru, tindakan apa? Jadi saya mesti buat apa ini nih? Saya mesti buat apa supaya saya menjadi ciptaan baru? Saya mesti membuat apa ini nih? Tapi saudara, ini bukan tindakan, maksud itu jadi legalisme, bukan menjadi tindakan agamawi, bukan. Tetapi ini boleh katakan langkah-langkah. Nah, yang pertama adalah engkau mesti dibaptis air. Engkau sudah bertobat. Ingat, baptisan air artinya bertobat. Nah, engkau mesti bertobat. Tentunya baptisan air itu sekali ya sudah. Tetapi pertobatanmu bisa tiap hari. Artinya diperbarui. Tuhan, saya sudah salah, minta ampun. Nah, yang kedua, engkau perlu dibaptis Roh Kudus. Nah, apakah dengan baptisan air dan Roh Kudus engkau selamat? Oh tidak. Ya kan, kita diselamatkan bukan karena air, baptisan, bukan karena Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus bukan. Walaupun dua-duanya penting, bukan ini. Saudara perhatikan baik-baik ini. Kita diselamatkan karena iman, percaya kepada Yesus Tuhan. Seperti, saya ulang ini nih. Yesus ketika disalibkan, di sebelah kanan Yesus tadi, ingat, dia belum dibaptis air, dia belum dibaptis Roh Kudus, tetapi dia bertobat dalam hatinya, dia percaya pada Yesus, lalu dia mulut yang ngomong tadi, dengan hatinya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara, yang ketiga, saudara perlu berdoa tiap hari, Tuhan, saya hari ini ada yang salah Tuhan. Ya kan, hari ini nih saya tadi keceplos ngomong. Tadi Tuhan saya tadi membuat yang tidak baik pada si A tadi. Nah, saudara minta ampun pada Tuhan dan minta ampun pada orang itu. Hubungi lagi saudara, kasih tahu. Nah, saudara, engkau dan saya perlu diperbarui. Renewing. Itu dalam bahasa Inggris itu adalah saudara terus menerus, ya kan, diperbarui. Terus menerus diperbarui. Bukan sekali, bukan. Kita perlu pengudusan, ya kan, diperbarui setiap hari. Baptisan Roh Kudus sekali. Baptisan air sekali. Tetapi peranan Roh Kudus tiap hari supaya saudara dan saya diperbarui. Lalu yang keempat, engkau baca Alkitab. Engkau baca Alkitab, tentunya berdoa, minta Tuhan berikan iluminasi, minta Tuhan berikan pengertian. Nah, saudara, tentang Alkitab ini kita sudah bahas dalam beberapa bulan yang lalu. Saudara bisa lihat bahwa dengan judul Alkitab adalah firman Allah. Jadi Alkitab adalah firman Allah. Itulah sebabnya kita harus baca, karena Alkitab ini atau firman Allah adalah panduan dasar untuk engkau berbuat sebelum kita meninggalkan dunia ini. Panduan dasar. Lalu apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, engkau lakukan. Jangan baca-baca, tahu firman, tetapi engkau tidak lakukan. Engkau mesti lakukan itu. Nah, lalu kita satu yang lain dengan sesama jemaat atau satu iman, kita perlu bersekutu. Walaupun di tengah-tengah COVID ini, engkau bisa bersekutu melalui HP, melalui media sosial, bisa melalui Zoom, bisa kan, kita bisa konser melalui Zoom, bisa kita bisa berdoa sama-sama melalui Zoom. Tadi kan ada aplikasi Zoom, bisa saudara. Jangan kita pilih-pilih, kita perlu bersekutu satu yang lain. Saudara perlu bersaksi karena saudara sudah punya Roh Kudus.
Ya kan, Alkitab katakan engkau perlu bersaksi. Bersaksinya, saudara bersaksi dengan mulutmu boleh, itu penting. Bersaksi dengan tingkah laku. Tingkah lakumu itu bersaksi. Ya kan, engkau bisa lihat, orang lain bisa lihat dengan perkataanmu, dengan tingkah lakumu, dengan perbuatanmu. Engkau apa yang kau katakan iya adalah iya. Engkau katakan tidak, ya tidak. Jangan kita terbalik, jangan ya. Engkau bersaksi, ya kan, engkau ceritakan siapakah Yesus tadi. Mereka mau terima, iya oke, yang tidak ya tetap oke, saudara. Nah jangan lupa, engkau mesti melayani. Jangan diam-diam, karena Roh Kudus sudah ada pada saudara. Engkau sudah ada firman Tuhan, engkau sudah ada kekuasaan. Nah maka saudara melayani. Melayani tentunya saudara, waktu engkau melayani tentunya tidak semudah yang kita harapkan. Adanya benturan, itu sudah jelas. Semuanya ada konflik. Tapi ingat baik-baik, konflik mendewasakan. Jadi semua konflik adalah mendewasakan saudara. Imanmu didewasakan. Jangan seperti mendirikan rumah di atas pasir. Dia dengar firman, tetapi dia tidak lakukan. Rumahnya roboh. Nah, dia kecewa berat. Nah, saudara, konflik tetap ada. Konflik rumah tangga ada. Konflik dalam gereja juga ada. Konflik dalam masyarakat dan dimanapun ada. Tetapi semuanya tadi adalah untuk mendewasakan saudara. Engkau didewasakan melalui konflik tadi itu. Nah, lalu kita lihat tindakan kita yang berikut. Kenapa ada yang tidak berhasil berubah? Dia sudah Kristen loh ini nih. Dia sudah Kristen, sudah lama bahkan tadi kan. Bahkan dia tahu ayat ini, tahu ayat itu, ya kan, mungkin ini kan. Mungkin dia bisa berdebat, berdiskusi dengan ayat ini. Mungkin dia bisa khotbah lagi ya, ayat ini dengan ayat itu. Tetapi kenapa dia tidak berubah? Ya kan ini tadi. Kenapa masih manusia lama? Kenapa masih manusia lama? Kenapa? Nah saudara, kita akan lihat ada beberapa hal. Kenapa dia tidak berhasil berubah. Jadi yang salahnya yang mana? Nah kita tidak mencari kesalahan, tetapi kita mencari solusi. Kita jangan nyalakan si A, si B, tapi kita mencari solusi. Bisa katakan amin? Nah saudara, ketika engkau mengetahui solusi, engkau bisa mengubah orang lain. Jadi sebelum yang tadi saudara, kita perlu berubah dulu. Kita belum berubah dan kita akan mengubah yang lain. Nah kita lihat di sini. Satu, dia tidak mengerti firman. Saudara, kalau engkau buka dalam Matius 13, ada yang menabur benih. Benih itu ditaburkan, ada yang jatuh di jalanan. Jadi contoh, saudara lagi menabur beras tadi kan, beras atau padi. Kita menabur padi nih, kita mau menanam padi ini nih. Tetapi sebagian padi tadi itu jatuh di jalanan aspal. Nah saudara, padi tadi itu tidak tumbuh, yang jelas tidak tumbuh. Lalu padi tadi itu atau benih tadi itu yang tidak bakal tumbuh di atas aspal atau di atas batu keras, itu dimakan oleh burung. Nah, burung mengambil firman. Artinya adalah firman Tuhan yang engkau dengar, karena engkau tidak mengerti dan tidak mau tahu dan masa bodoh tentang firman Tuhan, maka firmanmu akan diambil oleh setan. Setan akan mengambil firman itu. Nah jadi saudara, setiap firman yang engkau dengar, engkau baca, engkau mesti mengerti. Pak, bagaimana kalau tidak mengerti? Doa sama Tuhan, doa. Sebelum baca firman, saran kami doa. Menyembah Tuhan. Doa itu bukan minta-minta, bukan. Bukan minta-minta. Engkau menyembah Tuhan, Tuhan saya mau baca firman. Saya tidak mengerti Tuhan, tapi hidupkan firman ini. Karena firman itu ditulis oleh Roh Kudus. Manusia yang memang menulis, tetapi
diilhami, dalangnya ada, yaitu Tuhan. Ya kan? Nah, Roh Kudus itu yang mengilhami firman itu. Jadi saudara minta dengan Roh Kudus, Roh Kudus hidupkan firman-Mu tadi. Nah, kalau saudara baca dalam Alkitab, itu sepertinya itu ada yang cerita, ya kan? Bahkan ada lagi dalam Rasul Paulus itu kan, dia nulis surat pribadi kepada jemaat di Filipi, di Korintus, dan lain-lain. Dia menulis surat pribadi di perkamen tadi ya. Nah, tapi dia diangkat oleh tokoh-tokoh agama kita yang tokoh-tokoh Kristen kita yang lama, teolog-teolog yang lama itu diangkat menjadi firman Tuhan. Nah, jadi saudara coba belajar mengerti. Jadi ini langkah pertama ini. Saudara belajar untuk mengerti firman. Yang kedua, ketika engkau ikut Tuhan, jangan khawatir hidup. Khawatir ini nih. Ada yang khawatir nanti anak aku makan apa ya kan tadi. Aku jadi apa? Ya kan, lalu engkau khawatir, lalu engkau lihat kegelapan dunia, ya kan, kemewahan dunia. Engkau lihat, lalu engkau khawatir. Nah, disinilah engkau akan jatuh. Disinilah engkau tidak akan berubah, bahkan hidupmu engkau akan buat yang aneh-aneh, yang bukan-bukan karena kekhawatiran hidup. Khawatir, dengar baik-baik. Khawatir membunuh iman firman. Saya ulang lagi, khawatir membunuh iman. Jadi kalau iman saudara tidak mau dibunuh, bunuh khawatir. Ini bunuh khawatir ini. Jadi saudara, khawatir itu tidak bagus. Dia membunuh iman saudara dia bunuh. Jadi saudara jangan khawatirlah tentang hidup ini, ya kan, hidup mau mewah itu. Ingat kita ikut Tuhan, Tuhan tidak katakan gini, kalau kamu ikut aku, kamu jadi kaya raya. Enggak ada itu, enggak ada. Enggak ada bukunya itu. Ya kan, enggak ada. Saudara baca betul-betul. Enggak ada. Itu tipu muslihat. Injil yang lain. Injil yang lain. Yang ketiga, dalam kehidupan saudara, kita mengalami masalah. Sudah jelas. Waduh, kenapa aku dulu nggak ada masalah sekarang aku jadi Kristen kok masalah banyak, bertubi-tubi. Saudara ingat baik-baik, masalah itu memang Tuhan izinkan itu terjadi untuk pengujian iman saudara. Apakah engkau masih setia pada Tuhan? Saudara, masalah itu kita hadapi. Hari ini COVID, nah ini kan, kok ada COVID? Saudara, sepertinya Tuhan itu tidak bisa mengkontrol dunia ini. Bukan, Tuhan masih mengkontrol dunia ini. Tapi saudara, masalah itu adalah, panjang kalau saya lihat ini. Sebetulnya salah satu adalah supaya engkau ingat rumah kita bukan di bumi ini, kita digoncang. Selama ini saudara sudah sekian tahun, engkau dan saya hidup dalam zona kenyamanan. Ya kan, zona kenyamanan. Dalam gereja bisa nyanyi, ada AC, segala macam ini. Nah sekarang masih cinta Tuhan enggak ini? Sekarang model begini masih cinta Tuhan enggak? Oh kalau dulu aku melayani kunjungan sini, kunjungan situ. Sekarang masih bisa enggak kunjungan? Masih bisa enggak melayani Tuhan? Masih bisa enggak cari jiwa? Masih bisa enggak mengucap syukur? Jadi saudara, jangan engkau dikalahkan oleh masalah, jangan. Yang keempat, nah ini tadi murtad. Ya kan, murtad ini. Pada akhirnya saudara, manusia itu murtad. Apa itu murtad itu? Dalam Petrus 2 dikatakan gini, anjing makan muntahnya, babi masuk ke kubangannya. Jadi dia balik menjadi murtad. Murtad kenapa? Karena masalahnya dihadapi, kekhawatiran hidup yang dia tidak mengerti firman. Jadi saudara, dia murtad karena tidak mengerti firman, lalu ada pihak lain yang ngomong yang aneh-aneh. Ya kan, dia menyerang imanmu, diserang iman saudara, supaya engkau murtad.
Lalu kekhawatiran hidup, masalah yang kau hadapi. Yang kelima, ajaran sesat. Saudara tahu ajaran sesat? Kalau kamu ikut Yesus, kamu hidup dalam berkelimpahan. Itu, ya kan? Dia kutip Yohanes 10 ayat 10. Kamu hidup dalam berkelimpahan. Saudara, ayat itu bukan berkelimpahan jasmani. Oh, kita berkelimpahan dalam uang, banyak uang tadi kan. Usahamu bisa berkembang ke kanan dan ke kiri, ke depan dan ke belakang. Ya kan? Saudara, ayat itu bukan untuk kepentingan jasmani. Itu ajaran sesat. Ajaran sesat tadi. Itu sebabnya saudara, kami sering mengatakan ada seminar, Zoominar itu kan. Yang baru-baru tadi adalah pengantar di dalam teologi. Nah saudara, supaya engkau bisa membedakan ini. Nah yang keenam, dia masih ada ikatan dengan kuasa gelap. Saudara, kalau kuasa gelap belum lepas, ya kan, ilmumu belum lepas, masih ada engkau pegang ilmu, engkau ikut Tuhan, saya jawab, engkau pasti akan mundur. Jadi tetap kembali kepada manusia lama dan engkau tidak akan berubah. Tidak akan berubah. Selama engkau ikut kuasa gelap, selama engkau mempunyai jimat-jimat, selama engkau mempunyai ilmu-ilmu, engkau tidak akan berubah. Seperti Yesus tidak bakalan. Karena di dalam engkau itu ada yang ngomong, itu ada yang bicara. Tidak usah itu. Ketika engkau baca Alkitab, maka saudara ada yang nutupi. Ketika engkau baca Alkitab, engkau tidak mengerti. Karena roh jahat itu bicara. Ketika engkau punya kekhawatiran hidup, dia akan bicara itu. Dia akan bicara. Masalahnya engkau hadapi, roh jahat itu akan bicara. Roh jahat akan bicara. Ujung-ujungnya, supaya engkau murtad dan engkau ikuti ajaran sesat. Ketika engkau ikuti ajaran sesat, nah, dia mantap di situ. Jadi saudara, yang ketujuh, kecewa. Manusia tidak bisa berubah, atau tadinya dia berubah, tidak terjadi perubahan. Saya ulangi, tadinya dia sudah berubah, dia sudah bertobat, sudah sungguh-sungguh dalam Tuhan ini, sungguh-sungguh melayani, sungguh-sungguh berdoa, ya kan? Boleh katakan tiap hari dia berdoa itu, ya kan? Dia masuk ke menara doa tiap hari, ya kan? Nah, lalu saudara, masalah dia selesai, lalu apa yang dia inginkan itu tidak terjadi. Mungkin diinginkan itu dalam gereja suatu posisi, mungkin apalagi saya tidak tahu, apa yang aku inginkan tidak terjadi. Apa yang aku doakan tidak terjadi. Kamu belum tahu siapa aku ini potensi. Kamu belum tahu kekuatan aku. Karena kamu tidak menghargai aku, dia kecewa. Kecewa berat. Saudara, ketika dia kecewa, bisa dia berubah seperti Yesus? Enggak. Dia tidak akan berubah seperti Yesus. Enggak, dia tidak akan berubah. Jadi saudara sekalian, yang membuat manusia tidak berubah seperti Yesus, satu, tidak mengerti firman. Yang kedua, kekhawatiran hidup. Yang ketiga, masalah yang dihadapi, dia jadi murtad. Ada ajaran sesat masuk ke dalam gereja. Dalam setiap gereja lokal ada ajaran sesat. Dari mana? Dari jemaat itulah. Dia punya ide, aku bisa buat renungan, aku bisa buat konsep pengajaran. Padahal dia tidak tahu apa-apa. Ikatan kuasa gelap. Nah, di sini peranan tadi. Yang ketujuh adalah kecewa. Jadi saudara, hati-hati dengan 7 hal ini. Saya tidak bisa yang 8-9, tetapi yang pokok, yang paling banyak adalah ini tadi. Nah, jadi saudara, apa yang kita mau buat? Solusi. Solusinya adalah belajar apa kehendak Bapak yang jadi. Belajar ini. Belajar kehendak Bapak yang jadi. Bukan kehendak aku pribadi yang jadi. Ya kan, kalau kehendak aku yang pribadi, saudara, kita maunya banyak ini nih. Ya kan, maunya apa tadi. Tetapi saudara, belajar.
belajar kehendak Bapa yang jadi. Bisa katakan amin? Yesus pun Bapa yang jadi. Pada dia tahu dia akan menderita, dia akan segala macam, tetapi apa kata Yesus? Kehendak Bapa yang jadi. Saudara, saya akan bacakan ayat yang penutup adalah 2 Korintus 3:18 dari FAY. Tetapi wajah kita, orang-orang Kristen, tidak berselubung. Kita dapat menjadi cermin, memantulkan apa? Kemuliaan Tuhan dengan cemerlang. Ya, saudara, engkau dan saya mencerminkan, memantulkan kemuliaan Tuhan. Bukan kemuliaan gerejamu, bukan kemuliaan pribadi, tapi kemuliaan Tuhan. Dan sementara Roh Kudus, Roh Tuhan bekerja di dalam kita, kita semakin menjadi seperti Dia. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih biarlah kami tetap setia dan biarlah kami semakin serupa dengan Tuhan dan kami mau membuang manusia lama. Saudara, kami mau berdoa bagi saudara yang mengalami kesulitan untuk membuang manusia lama. Kalau ada ini saudara yang mau membuang manusia lama kesulitan, saudara ikuti dan engkau aminkan apa yang saya doakan di sini. Tuhan, kami mau membuang tingkah laku manusia kami yang lama. Hati yang tidak berkenan kepada Tuhan, pikiran manusia lama, kehendak yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan memutuskan kuasa gelap. Terima kasih Tuhan, sehingga hidup kami semakin menjadi manusia baru. Keserupaan dengan Kristus. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya saudara sekalian, terima kasih, Tuhan memberkati dan sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan berkati, amin. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari yang sudah mengikuti Maranatha Bible Study online pada malam hari ini. Bukan sekedar kita dengar, tapi kita boleh bagikan dan biarlah kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita datang kepada Tuhan, katakan pujian ini kepada Tuhan.